Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, saya Diana. Mungkin masih asing dengan nama saya karena saya masih pertama kali ini bersaksi di Street Justice. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, saya baru mengikut Tuhan 1 tahun sampai 1,5 tahun yang benar-benar mengikut Tuhan. Saya berasal dari seberang dan saya memutuskan untuk mengikut Tuhan karena saya pernah mengalami pergumulan. Dikatakan pergumulan itu menurut saya berat dan saya mulai mencari Tuhan. Katanya Tuhannya orang Kristen itu hebat, Tuhannya orang Kristen itu hidup. Saya mulai penasaran dan saya coba cari-cari, searching di Google bagaimana caranya berdoa orang Kristen, bagaimana cara menyembahnya. Saya mulai berdoa di situ dan selalu di akhir doa saya menyebut berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya berusaha lakukan setiap malam, hampir setiap hari. Dan puji Tuhan, doa yang setiap saya doakan dijawab sama Tuhan. Dan itu semua di luar pengetahuan suami saya. Karena di saat itu suami saya lagi di luar kota dan dia mengalami pergumulan yang harus dipertanggungjawabkan. Di situ Tuhan sudah menunjukkan kalau dia sudah menjawab semua doa saya dengan waktu yang cepat. Tapi dasarnya saya yang orangnya yang keras, saya masih belum percaya penuh dengan Tuhan. Saya menguji lagi Tuhan. Saya meminta lagi sama Tuhan yang mustahil. Tapi lagi-lagi di situ Tuhan menjawabnya dengan waktu yang cepat. Dan di saat itu suami saya yang mengalami pergumulan di luar kota dan saya yang hamil besar. Saya kena COVID hampir 1 bulan. Terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Saya tinggal di rumah ibu saya. Keluarga saya sudah melihat kondisi saya yang lemah dan tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berbaring. Ngomong pun terkadang susah karena sesak nafasnya. Semua keluarga saya sudah pasrah, sudah ikhlas untuk diambil Tuhan. Disitulah, karena waktu itu, di malam itu, menurut cerita keluarga saya, nafas saya sudah lemah dan tidak stabil. Kan waktu COVID kalau dibawa ke rumah sakit pasti kena COVID dan dikarantina, pasti itu. Tapi keluarga saya nggak mau sampai saya dikarantina, nanti keluarga tidak bisa melihat, tidak bisa merawat. Jadi diputuskan untuk tinggal di rumah dan dirawat. Keluarga sendiri dikasih obat dari dokter. Dan di malam hampir 3 minggu sudah lewat. Di malam 3 minggu itu, pas 3 minggu itu, semua keluarga saya berkumpul lengkap. Dikira saya sudah tidak ada umur lagi karena keadaan saya sudah lemah dan dikatakan saya sudah tidak sadar. Itu pun katanya sudah tidak sadar, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tapi saya masih bisa berdoa di dalam hati meskipun
cuman berdoanya setengah-setengah, karena antara sadar dan enggak. Kadang sadar bisa lihat kalau kok dengar ada suara orang ngomong tapi tidak tahu apa yang mereka omongkan. Dan di situ waktu itu di jam 1 malam saya seperti dibangunkan. Saya disuruh berdoa. Dan saya terasa sangat ngantuk sekali, mau bangun pun males. Tapi saya berusaha bangun dan saya lihat, saya nggak bangun, cuma tidur tapi mata saya melek. Terus di situ banyak orang, keluarga saya sudah berkumpul semuanya pada nangis. Saya cuman nggak bisa ngomong, saya cuman netesin air mata. Nah di situ saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan 1 kali lagi untuk bertobat. Dan aku mau mengikut dengan Engkau Tuhan. Tunjukkan mukjizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa diakhiri dengan nama Tuhan Yesus. Setelah itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi sama saya sudah tertidur. Dan di pagi hari sekitar jam 6 pagi itu saya bangun dan tiba-tiba saya bisa duduk sendiri. Sampai semua keluarga itu terheran-heran, loh tadi malam yang disangka tidak ada umur lagi ternyata sekarang bisa sehat dan bisa duduk sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan di situ saya mengucap syukur, benar-benar mengucap syukur. Ternyata Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Dan saya di saat saya bangun duduk, saya di situ berdoa mengucap syukur kalau sudah dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat. Karena masa lalu saya masa lalu yang sangat kelam. Dikatakan nakal juga iya, yang benar-benar sangat kelam masa lalu saya. Kalau menurut manusia saya tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan karena terlalu sering menyakitkan hati orang tua saya. Dan di situ di pukul 8 pagi saya merasakan sakit perut seperti orang mau melahirkan. Dan di situ saya cuman seperti ada suara berbisik, waktunya. Saya cuma dalam pikiran saya, loh apanya, apa waktunya apa? Saya cuma dalam hati berbicara itu. Ternyata di situ Tuhan yang ngomong kalau sudah waktunya saya melahirkan. Dan kembali lagi mukjizat Tuhan dinyatakan. Saya yang divonis harus melahirkan di rumah sakit, di bidan pun gak mau melayani karena saya mempunyai riwayat pendarahan. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya bisa melahirkan sendiri dengan normal dan bayi yang sehat. Di situ saya merasakan kalau Tuhan benar-benar besar, Tuhan benar-benar ajaib. Setelah mengalami itu semua, saya berusaha untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya belajar lagi. Saya yang dari seberang yang saya penyembahannya hanya masih hafal 1-2 lagu, kadang 1 lagu pun kadang tidak hafal. Saya masih berusaha belajar, tapi saya ingin mendekat sama Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi.
Setelah saya melahirkan, 1 minggu kemudian kakak kandung saya yang sama-sama kena COVID karena terinfeksi dari saya, yang dulunya ngerawat saya, dia kena COVID dan dia dirawat di rumah. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, dia disuruh rawat inap tapi tidak mau. Dan di situ Tuhan berkata lain. Tuhan telah menolong saya. Dengan waktu yang lama saya sakit, hampir 1 bulan, tapi kakak saya yang sakit cuman di waktu 3 hari. Dia diambil sama Tuhan. Tapi saya sangat menyesal karena saya belum bisa cerita sama kakak saya bagaimana kebaikan Tuhan. Dia sudah meninggal terlebih dahulu. Di situ semua keluarga menyalahkan saya karena menurutnya saya pembawa virus. Kalau saya tidak datang ke situ dengan posisi sakit COVID, kakak saya nggak mungkin terkena. Saya di situ sempat drop, tapi di situ Tuhan kuatkan. Tuhan bilang, ini anugerah terbesar yang aku berikan buat kamu bisa bertobat lagi, buat bisa mengenal aku. Tuhan pernah di situ saya mimpi ada seorang laki-laki tua yang bilang seperti itu, seperti saya. Dan saya nggak kenal itu siapa. Dan saya waktu itu telepon sama suami saya di saat kakak saya meninggal. Dia cuma bilang seperti ini, Tuhan punya rencana lain. Tuhan menyelamatkan kamu. Itu pasti punya rencana. Tapi entah rencana Tuhan apa. Kamu harus bersyukur atas semuanya. Kamu tidak perlu menyalahkan diri karena kematian kakak kamu. Tapi kamu harus bersyukur sama Tuhan. Pasti Tuhan akan pakai kamu. Suami saya bilang seperti itu. Memang dari keluarga besar saya, cuman saya yang mengikut Tuhan. Itu kerinduan saya. Saya selalu berpikir setiap malam, apa ini tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saya? Saya harus menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga saya, harus mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya yang sekarang emang kita kan baru masuk menjadi orang Kristen yang benar-benar. Jadi imannya kadang-kadang kendor, kadang naik, kadang kendor, kadang naik. Itu kadang saya tiba-tiba saya merasa bersalah. Di sisi lain tiba-tiba saya, oh ya saya harus menyelamatkan. Tapi bagaimana caranya saya menyelamatkan keluarga saya? Saya menyampaikannya bagaimana? Karena keluarga saya terlalu fanatik. Semoga saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan semua keluarga saya, terutama ibu, bapak, dan anak saya yang pertama, untuk bisa mengenal Engkau, untuk bisa mengetahui kalau Yesus Kristus adalah juru keselamatan bagi kita. Dan hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa hidup kekal. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih. Shalom.